Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Semua sehat ya, Lana sehat. Hasna sehat ya. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita awali terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kita pada hari ini yaitu tentang teks hikayat. Ya, tentang apa? Tentang teks hikayat. Kompetensi dasar. Ini mohon maaf, ini masih aktif, ada yang masih aktif ini audionya. Iya. Jadi untuk kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu mengembangkan teks hikayat, mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Slide selanjutnya. Indikator yang akan kita capai pada hari ini adalah membandingkan unsur intrinsik teks hikayat dan cerpen. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda dapat membandingkan unsur intrinsik hikayat dan cerpen. Baik Ananda semuanya, sebelum kita masuk membandingkan unsur intrinsik hikayat dan cerpen, nah kita lihat dulu apa itu cerpen. Baik, siapa yang bisa membacakan apa itu hikayat? Ya, sebelum ke cerpen kita lihat dulu apa itu hikayat. Siapa yang bisa membacakan? Silakan. Silakan Zakia, bacakan dulu apa itu hikayat. Hikayat ialah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Oke. Jadi hikayat itu merupakan salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Nah, selanjutnya cerpen. Nah, kalau kita udah tahu apa itu hikayat, apa itu cerpen? Nah, ini dia. Cerpen merupakan, siapa bisa membacakan atau menyebutkan apa itu cerpen? Cerpen merupakan salah satu karya sastra pendek yang bersifat fiktif, yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Permasalahan yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Itu adalah pengertian dari cerpen. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari kedua teks tersebut, maka kita lihat unsur intrinsiknya. Ya, ini dia unsur intrinsiknya. Nah, di sini terlihat sekali ya, bagian-bagian yang termasuk unsur intrinsik itu ada berapa? Ada 7 ya. Di antaranya adalah tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Nah, ini dia bagian-bagian dari unsur intrinsik. Nah, setiap bagian ini mempunyai makna dia atau pengertian masing-masing. Jadi kita harus mengetahui dulu pengertian dari tema, alur, latar, tokoh, amanat, sudut pandang, gaya bahasa. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari unsur intrinsik tersebut, gitu, antara hikayat dengan cerpen. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan diperhatikan slide berikutnya. Di sini telah disajikan ada beberapa penggalan dari hikayat. Silahkan Ananda lihat, Ananda baca dulu dalam hati ya, sekitar 2 menit. Silahkan Ananda perhatikan penggalan cerpen berikut.
Baik, sudah siap? Sudah? Sudah siap bacanya? Sudah mana? Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke teks cerpen, penggalan dari cerpen. Nah, ini dia. Ya, ini adalah penggalan dari cerpen. Silakan Anda baca sekitar 2 menit. Sudah? Sudah dibaca? Sudah, Bu. Zakia, udah dibaca Zakia? Baik. Kalau kita lihat kedua penggalan dari teks tersebut, maka apa yang dominan dari teks tersebut? Apa perbandingan yang dominan? Kalau kita baca penggalan dari teks tersebut. Bahasa. Ya, mana? Oh, Zakia. Oke, Perbedaan bahasa, dari bahasanya. Kalau hikayat menggunakan bahasa Melayu klasik, sedangkan cerpen itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itulah yang paling tampak sekali perbedaannya ya. Nah, untuk pedomannya dalam mengerjakan tugasnya nanti ini bisa kita lihat pada tabel ya, pada slide berikutnya ini dia. Ada tabel berikut. Nah, ini seperti ini yang akan kita buat nantinya dalam bentuk tugas ya. Nah, ini perbandingannya dari segi tema, apa perbandingan dengan teks cerpennya, baru bisa kita membandingkan kedua teks tersebut. Dari segi tema, alur, penokohan, amanat, gaya bahasa, sudut pandang, dan latar. Nah, ini sangat menonjol sekali dia, ya, apalagi latarnya nanti ya, penokohannya, kemudian gaya bahasanya. Nah, di sini sangat tampak sekali nantinya. Baik, Ananda. Nah, itulah penjelasan yang bisa Ibu sampaikan ya, materi kita pada hari ini. Bagaimana Ananda? Apakah bisa dimengerti apa yang Ibu sampaikan tadi? Ya, atau terlalu cepat Ibu menyampaikannya? Nah, dari materi yang telah kita uraikan tadi, nah, maka dapat kita simpulkan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, yaitu definisi hikayat. Tadi sudah kita sudah bahas juga apa itu hikayat. Hikayat merupakan salah satu jenis karya Melayu, salah satu kan bahasa Melayu klasik. Sedangkan cerpen merupakan salah satu karya sastra yang bersifat fiktif yang menceritakan salah satu tokoh mulai dari awal sampai akhir. Nah, kemudian unsur-unsur intrinsiknya apa saja tadi? Mulai dari tema, kemudian alur, sudut pandang, ya, penokohan, ya, latar, kemudian apa lagi? Amanat dan ya gaya bahasanya. Nah, ini dia kesimpulan kita materi kita. Maka baru bisa kita membandingkan antara unsur intrinsik hikayat dengan cerpen. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelaskah apa yang Ibu sampaikan? Sudah? Halo, dengar suara Ibu? Asna? Dengar, Bu. Yang lainnya? Dengar. Sudah mengerti apa yang Ibu sampaikan? Sudah paham? Insyaallah, Bu. Sudah, Bu. Insyaallah. Baik, kalau begitu, kalau sudah mengerti, tugas Ananda selanjutnya adalah silakan Ananda baca nanti teks hikayat dan teks cerpen yang linknya telah Ibu bagikan melalui WA grup kelas kita. Nah, silakan dicek lagi, baca lagi, kemudian silakan Ananda bandingkan antara unsur intrinsik kedua teks tersebut, antara teks hikayat dengan cerpen. Dan jangan lupa, silakan Ananda baca lagi ya LKPD yang telah Ibu bagikan dan materi ajarnya melalui WA grup kita. Silakan Ananda baca lagi, pahami, pelajari lagi. Minggu depan adalah mengubah isi teks hikayat dalam bentuk cerpen. Ya, baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi